Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh barokah ini insyaallah dengan cuaca yang sangat ekstrim dan juga suhu kesehatan yang tidak menentu juga. Alhamdulillah masih kita masih diberi kenikmatan oleh Allah sangat besar sekali, karena kita diberi kenikmatan yang tidak ada tandingannya, yaitu dengan ta'lim, itu belajar mengajar. Kemudian sholat salam kita terima kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhir kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Itulah untuk selanjutnya, mari kita teruskan, mari kita sama-sama belajar tentang wasiat kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil hayati. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, ad-dinu kulluhu fil hayati wa huwa an tahfadhar ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Jadi pasal selanjutnya tentang wasiatnya kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali menjelaskan tentang haya. Perlu diketahui sifat haya itu adalah sebuah sifat atau perlakuan yang bisa membentengi kita dari mengerjakan perbuatan yang keji ataupun perbuatan yang hina. Jadi kalau kita ingin keluar dari sarang kejahatan, ya, seperti itu bahasanya. Kalau kita ingin keluar dari sarang kejahatan, maka kita harus mempunyai sifat haya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, haya itu maknanya isin, sungkan, malu. Kata haya itu diambil dari lafaz hayatun. Yang artinya apa? Kalau hayatun artinya kehidupan. Jadi makanya sangat sinambung sekali antara lafaz hayat dan hayatun, karena semuanya berdasarkan sifat hayat itu sifat yang menjadikan sifat yang menjadikan hati kita itu menjadi hidup. Itu sifat hayat. Isinya apa di sini? Salah hadisnya kanjeng Nabi yang menceritakan sifat hayat. Ad-dinu kulluhu fil hayat. Semua agama itu ada sifat malunya. Ad-dinu kulluhu fil hayat, yaitu semua agama ada sifat malunya. Wa huwa an tahfadhar ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Maksudnya apa sifat hayat itu? Yaitu kamu menjaga kepalamu, menjaga anggota yang ada di kepala ini dan sesuatu yang melingkupinya. Maksudnya apa? Mata, telinga, bibir, akal, semuanya, rambut, semuanya anggota yang ada di kepala. Wal batna wa ma wa'a, dan jagalah perutmu dan apa yang terkandung di dalamnya. Wa ma wa'a itu kalau bahasa Jawanya di sini artinya itu wa ma perkara wa'a kang madari apa al-batnu iman. Jadi perkara yang diwadahi oleh perutnya. Jadi berarti perkara yang ada di dalam perut. Hayat sendiri itu sebenarnya kalau dijelaskan di dalam hadisnya kanjeng Nabi, inna likulli dinin haya'un wal haya'u inna likulli dinin al-khuluq. Jadi setiap agama itu pasti mempunyai pakerti atau akhlak. Wa khuluqul islami al-haya', dan akhlaknya orang-orang kalau dijalurkan ke orang berarti, dan akhlaknya orang-orang yang masuk agama Islam itu adalah sifat haya. Sifat haya. Jadi semuanya, kenapa kok seperti ini?
Karena apa? Karena haya itu sendiri yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, sifat haya, sifat malu itu termasuk sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Kalau lengkapnya seperti di antara hadis Kanjeng Nabi menjelaskan sifat haya, al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal bida'u minal jafa, wal jafa'u minal nar. Sifat haya itu sebagian dari iman. Dan iman itu sendiri itu akan memasukkan kita ke surganya. Wal bida'u, suatu ucapan yang tercela, suatu ucapan yang kasar, sering ngerasani, sering nyeneni wong, sakar berdiri tanpa ada alasan, itu minal jafa, sebagian dari sifatnya orang-orang yang keras kepala, ngamuan. Wal jafa'u finnar, orang-orang seperti itu rata-rata finnar, masuk neraka. Makanya sifat haya itu menjadi istilahnya tulang punggung sebagai penyempurna dari sebuah akhlak. Itu adalah sifat malu ini. Karena seperti apa? Dahulunya Kanjeng Nabi dijelaskan bahwasanya iman itu mempunyai lebih dari 60 cabangan. Dan tingkatan iman yang paling tinggi yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Itu iman yang paling tinggi. Apalagi kita bisa meresapinya. Ada tingkatan iman yang paling rendah, yaitu menyingkirkan halangan dari jalan. Istilahnya apa? Seperti Anda menemukan duri, bagaimana Restoyo menemukan ranting-ranting yang ada durinya atau paku yang berjajaran di jalan, itu disingkirkan. Itu tingkatan iman yang terendah. Adapun haya ini juga meliputi di dalam 60 cabangan tersebut. Dahulunya Kanjeng Nabi juga dijelaskan, orang itu ketika sifat hayanya dicabut oleh Allah, maka dia tidak akan menjumpainya. Nah, ketika orang tersebut itu tidak menjumpainya, tidak memiliki sifat haya, tidak memiliki sifat malu, maka dia akan dijauhi atau dibenci. Seperti itu. Nah, ketika orang tersebut sudah dijauhi atau sudah dibenci orang-orang di sekitarnya, maka sifat amanahnya dia maka dicabut oleh Allah lagi. Seperti itu. Peruntukan seperti itu. Ini dahulu Kanjeng Nabi seperti itu. Berarti ketika orang sudah dibenci, maka sifat amanah sudah dicabut. Nah, ketika sifat amanah sudah dicabut, maka orang tersebut itu menjadi pengkhianat dan dikhianati. Ketika sudah menjadi pengkhianat atau orang yang dikhianati, maka dia akan dicabut oleh Allah rahmatnya Allah. Jadi dia sudah tidak mempunyai atau tidak memiliki belas kasihan dari Allah. Sakar beda jarjano baru pangeran. Mantan ketika rahmatnya sudah dicabut oleh Allah, maka dia akan menjadi orang yang terkutuk. Kayak seperti kemarin pembahasannya, laknat itu adalah orang yang dijauhkan dari rahmat. Laknat sendiri itu maknanya terkutuk ataupun dikutuk. Wong tidak boleh laknat, jadi dikutuk. Lah, ketika laknat tersebut sudah menjumpainya, sudah menjadi orang yang terkutuk, maka bisa jadi keislaman yang akan dicabut oleh Allah. Sifat malu kan mestinya ini bapak-bapak pasti sudah tahu maksud dari arti malu sendiri. Arti malu di sini bukan berarti kita malu untuk melakukan perbuatan baik kita, tetapi malu yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi di sini adalah malu untuk melakukan dosa. Ini kesimpulan. Tingkatan malu itu ada 3. Yang pertama, malu kepada orang lain. Hal ini malu kepada orang lain benar tidak mendapatkan pahala dari Allah, karena apa? Termasuk wong sing riya ataupun orang yang
pamer atau sok-sokan, cara bahasa kasar ngoten. Riya atau mempunyai sifat malu kepada orang lain ini perlu, tetapi kita mendapatkan pahala dari Allah. Karena apa malunya? Selain malunya masih kepada wahdatnya Allah saja. Tetapi hal ini menjadi sokongan kepada kita untuk apa? Menjaga diri kita agar tidak melakukan perbuatan jelek dilihat oleh orang lain. Berarti sini apa? Malu kepada sama manusia. Selain kayak ngombe khamr, nopo zina, nopo mencuri, nopo kalau semua dia mempunyai sifat malu kepada sama manusia. Hanya aku terus-terusan ini pasti orang wong sing ngomani. Pertama paling enggak orang itu kalau ingin maksiat itu kan pasti malu. Jadi sembunyi-sembunyi lah. Ketika sudah sembunyi-sembunyi yang tadi aslinya haya itu menjadi sumber kehidupannya hati, ketika hati sudah tidak hidup, hilang hayanya, maka dia seenaknya sendiri. Akhirnya pertama sembunyi-sembunyi, akhirnya gentel-gentel, kemudian akhirnya ngedeng secara terang-terangan. Ini tentang masalah sifat malu kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, malu kepada dirinya sendiri. Dalam artian apa? Nah, yang penting ya, langsung saja saya contohkan. Lihat orang itu beramal baik itu saya malu. Aku dewi ciptaannya hambanya Allah. Pak Lirin itu sholat malamnya nggak pernah putus, duhanya nggak pernah putus. Jangan memfitnah saya. Jadi sholat malamnya tidak pernah putus, duhanya nggak pernah putus, dan juga sangat sayang kepada istrinya. Dan setelah itu saya itu malu kepada diri saya sendiri. Saya ini sesama hambanya Allah. Masa saya tidak bisa seperti Pak Lirin? Akhirnya Pak ini jalannya fastabiqul khairat, meningkatkan ibadah kita untuk meningkatkan kualitas kita kepada Allah. Jadi nggak apa-apa malu, ya harus, sebenarnya harus. Semuanya sifat malu bukan nggak apa-apa, harus kita tanamkan. Itu tentang malu kepada diri sendiri. Jadi ketika melihat sekelilingnya, melihat orang-orang yang soleh, ketika kita enak-enak kopi di warung kopi, kemudian lihat temannya, saya jamaah di masjid, waduh, kalau di masjid, sudah di warung kopi, ngerasakan konten apa buatan? Pasti ngerasakan. Nah itu tentang malu kepada diri sendiri. Berarti kita masih mendapatkan rahmatnya Allah kalau kita masih mempunyai sifat malu. Nek cuek dalam koncone tahu-tahu dari dalam masjid jajan di dalam masjid ini tak ngopi enak. Itu berarti otomatis ya kayak hadisnya kanjeng Nabi tadi. Kalau nggak hatinya mati berarti dia sudah termasuk tadi hati-hati. Kemudian tingkatan yang paling tinggi lagi sifat haya adalah sifat malu kita kepada Allah. Ada 3 macam. Ini yang terakhir, sifat malu kepada Allah. Maksudnya gimana? Jadi orang yang sudah memiliki sifat haya, sifat malu kepada Allah, dia tidak akan pernah berani melakukan dosa, baik dia dilihat oleh orang lain ataupun tidak. Karena hanya dia yakini Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu pasti melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah pasti melihat kita. Nah, ada aku melakukan dosa, tidak pangeran, izin aku perkara itu dilakoni dosa. Nah, kalau sudah dikatakan seperti ini, otomatis orang itu tidak mau atau tidak ingin sama sekali untuk melakukan dosa, karena benar-benar yakin kita itu hidup itu semuanya dikontrol oleh Allah, semuanya diawasi oleh Allah. Setiap detik kita, setiap hembusan nafas kita, kiri kanan ada malaikat raqib atidnya. Jadi tidak pernah sejengkal pun perbuatan baik kita ataupun perbuatan jelek kita itu lolos dari pengawasan Allah. Ini tentang sifat haya.
Sifat haya itu menjadi tulang punggung dari agama Islam. Salah satu dari tulang punggung agama Islam. Ya, seperti tadi, sifat haya itu tidak boleh disimpan, harus kita tampilkan, harus kita dohirkan. Jangan sampai di hati saja. Oh ini. Ini sifat haya isi dalam diri, sifat haya dan wong liya, dan sesama manusia, sifat haya kepada Allah. Terus sudah harus ditampilkan. Kalau sifat haya ini sudah hilang ya tadi, alhamdulillah akan keislamannya akan dicabut oleh Allah. Akhirnya bermaksiat seenaknya sendiri. Ketika sifat haya itu pasti dia akan menjadi orang yang hina. Karena tujuan dari sifat haya ini apa? Meningkatkan kualitas dari akhlak kita. Kalau kita tidak punya sifat haya, terus akan pastinya kita akan melakukan dosa sana sendiri, maka kita akan menjadi orang yang hina. Seperti itu. Waalaikumsalam. Sifat haya. Mari semuanya kita sedikit belajar untuk selalu untuk selalu mengedepankan prinsip sifat haya kepada diri kita. Nanti ini perkara apa tidak usah isi. Kadang-kadang teman-teman disuruh berangkat sama orang tuanya, berangkat ke selamatan, isi pak ditolong wong, isi pak gak kenal wong kae. Nah, itu keliru. Itu bukan malu yang termasuk dalam hadisnya Kanjeng Nabi. Malu dalam hadisnya Kanjeng Nabi adalah malu kita untuk melakukan dosa. Bayangkan diri kita wong sing korupsi gede-gedean ae kan isin, kita yang melakukan berangkat selamatan kok isi, padahal perkara hati. Oh, sing maksiat gede-gedean wonten niku wonten isi. Berarti kita jangan sampai kalah. Perlu kita tunjukkan kualitas keislaman kita, perlu kita tunjukkan kualitas akhlak kita. Ayo di masjid, ayo bareng-bareng melakukan keapian, ayo saling membantu. Harus ditambahkan terus. Jangan sampai kok maksiatnya yang ditampilkan. Istilahnya kita menjadi provokator dalam peningkatan akhlak, yang mana zaman yang semakin akhir ini penurunan moral sangat drastis sekali. Jadi kita harus menjadi provokator untuk meningkatkan kualitas moral dan akhlaknya. Kalikan lagi. Kemudian pasal selanjutnya hadisnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, yaitu tentang fil waro, tapi sifat wirai. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, la dina liman la khasyatalah, wala aqla liman la ismatalah, wala imana liman la wara'alah, wala ibadata liman la ilmalah, wala muru'ata liman la sutaqalah, wala amana liman la sirralah, wala taubata liman la taufiqalah, wala sahra'a liman la haya'alah. Menjelaskan tentang sifat wirai. Sifat wirai itu apa? Sifat menjauhi perkara yang diharapkan oleh Allah. Itu termasuk sifat haya. Menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah maupun perkara yang diharapkan oleh Allah. Itu sifat wirai. Jadi selalu mengedepankan untuk melakukan kebaikan. Hadisnya gitu. La dina, ya'ani la dina liman la khasyatullah. Tidak ada agama yang ditemukan atau bisa disimpulkan pada orang tersebut bagi orang yang tidak mempunyai sifat takut kepada Allah. Wala aqla liman la ismatalah. Tidak dinamakan orang itu mempunyai akal jikalau orang tersebut itu tidak bisa menjaga. Maksudnya apa? Mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini kalau orang itu mempunyai akal, pastinya dia mendukung yang benar, bukan mendukung yang salah. Nanti nih ada pemilihan, ada pencoblosan, nih kok milih sing kayak duit, ternyata sing kayak duit wong dolim. Berarti orang itu nek nerima duit terus nyoblos wong dolim tersebut, berarti orang itu tidak mempunyai akal. Nek gak punya akal, apa bedanya kita dengan hewan? Jadi gak ada bedanya. Wala imana liman la wara'alah.
tidak dinamakan orang tersebut itu iman sehingga dia mempunyai sifat wirai. Contohnya sifat wirai ini nggak berani melakukan dosa, jadi dikurangi porsinya melakukan dosa. Nah, ketika dia sering melakukan dosa tersebut, la iman. Berarti apa? Berarti dia kendel nang pangeran. Sing asli dia mengimani pangeran, amantu billah wa rasulihi wa kutubihi. Gara-gara dia sering melakukan dosa, berarti dia tidak ada keimanannya. Soalnya mau kendel ketika pangeran sing enak uripe berani melakukan dosa. Kita sudah dikasih mata, kita sudah dikasih telinga, kita sudah dikasih mulut. Nah, kita yang mendapatkan iman sebesar ini ketika tidak bersyukur ataupun apa digunakan untuk maksiat, tidak bersyukur berarti kita menggunakan untuk perihal maksiat. Berarti dia tidak sama sekali tidak ada bedanya dengan orang yang tidak memiliki iman. Wala ibadata liman la ibadah. Tidak dikatakan orang tersebut itu ibadah kecuali dia mempunyai ilmu. Yang kemarin yang sudah saya jelaskan. Sholat jungkar jungkir, ngajio sampai ambil doer, nggak ada ilmu yang muspro. Tidak ada untungnya. Berarti kita di dunia berarti harus disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk utul ilmu. Disuruh, ada kewajiban kita untuk mencari ilmu, terutama ilmu yang syar'i. Ilmu yang wajib dicari adalah ilmu yang syar'i. Kalau ilmu yang untuk mencari dunia itu hukumnya tidak wajib. Tapi kalau penting bagi semuanya itu adalah penting. Wala muru'atan liman la sotakolah. Tidak ada orang yang punya kewibawaan bagi orang yang tidak pernah bersedekah. Ngira boten. Wong pelit muruhai mudun apa boten? Mesti akeh sing ngrasani. Ngira boten. Alah, meskipun sholatnya semengi ket mari isya sampai subuh, baru sampai ireng sampai muncul, sedekah dijauhi kangelan. Duit orang tahu dikekek berdina makanya enak. Nggak ada harganya sama sekali. Dijalui apa angel, dijalui tolong angel, dijalui tenagane pikirannya angel. Pasti orang tersebut tidak akan mempunyai harga diri. Karena orang pikir termasuk orang yang mahir, korban orang yang min ahlinya. Tapi pasti dia orang yang min ahli kelakuannya tersebut itu min ahlinya, pasti dia murahnya sudah tidak ada harganya. Ada harganya kalau sesama orang-orang yang min ahlinya. Kan kita sesama umat Islam yang mempunyai akhlak. Orang tersebut pasti menghargai orang yang mempunyai ilmu. Karena apa? Sesama orang-orang yang mempunyai ilmu. Nek dikumpul karo wong bodoh biasanya yang mau diwai kalau regane kan seperti itu. Kemudian selanjutnya wala amana liman la sirra. Tidak akan aman bagi orang yang tidak merahasiakan sesuatu. Contohnya suka menyebarkan sesuatu yang bersifat rahasia tentang rumah tangganya yang menjadi persoalan pribadi disebarkan, diceritakan, tidak boleh. Hanya ngetan semua cerita sepele saja. Bojoku mlono omongi Allah, cerewet yo, sambat karo liya padahal ati bojone. Cerewet yo deluwe sawan-sawan. Lah sing diceritani delala seneng karo bojone, wah kesempatan ini. Jadi apa mboten? Kesempatan. Cocok iki. Mumpung kanca iki kak. Apa lagi gak seneng bojone tak kompor-kompor wis pekaten. Nek atine pekaten baru tak rabi. Ya. Berarti apa? Tidak ada keamanan bagi orang yang suka menyebarkan kerahasiaan. Makanya masalah apa-apa itu perlu disaring. Kalau kita mencurhatkan sesuatu, carilah orang yang amanah. Carilah orang yang berilmu. Ceritalah pada orang yang tidak suka menyebarkan hal orang lain. Itu bukan masalah. Kemudian selanjutnya, walau taubatan liman la taufiqul.
Tidak akan orang tersebut itu bertaubat kecuali dia mendapatkan suatu pertolongan. Ini pembuatan, pasti benar. Kita semuanya bisa berzikir, kita semuanya bisa berada di majelis taklim. Itu tidak akan bisa kalau kita tidak mendapatkan taufik atau hidayah dari Allah. Semuanya itu dari Allah. Perbuatan baik itu semuanya dari Allah. Kalau perbuatan jelek pastinya dari diri kita. Nah, hal tersebut tidak akan bertaubat. Itu beneran tidak akan bertaubat. Soalnya dia banyak gak dikai kesempatan kepada Gusti Allah. Memang mau tak kok di kokot. Kita dikasih kesempatan. Pengen taubat, orang mengasih lakukan akhir sampai mati pun dia tidak bisa bertaubat. Makanya kita patut bersyukur atau kita wajib bersyukur kalau kita malam ini bisa berada di majelis ilmu. Wala saqa'a liman la haya'alah. Dia itu tidak akan menjadi orang yang dermawan bagi orang yang tidak mempunyai sifat malu. Sifat malu tadi ini bahasa nilai tapi masih mencakupkan sifat malu. Jadi dia tidak akan dermawan maksudnya kita harus bermateri. Dermawan kita secara ibadah, secara budaya ataupun secara muamalah. Hablum minan nas, hablum minallahnya itu tertata rapi. Nah, kalau sudah tidak mempunyai sifat haya otomatis seakan gede. Makanya tidak bisa dinamakan orang tersebut orang yang dermawan, orang yang loman bagi seseorang yang masih belum mempunyai sifat haya. Nah, selanjutnya ya yuballan yakun waronan anil ma'asi faqatul ardi khairul lahu min ghariha li'annahu la imana fi qalbihi. Barang siapa tidak memiliki sifat kewirausahaan untuk meninggalkan maksiat, sifat kewirausahaan dalam meninggalkan maksiat, fabatnul ardi khairul lah, maka jerone bumi ku luwih apik kanggo dhewe mildhohiha daripada luarnya bumi. Li'annahu la imana fi qalbihi. Karena apa? Karena sudah tidak ada di dalam dirinya itu ada perasaan iman, tidak ada rasa percaya kepada hal-hal yang baik. Seperti itu. Jadi wong sing sering melakukan maksiat itu mendingan mati, gitu membuat daripada kita hidup tidak bisa tidak bisa memperbaiki diri. Fabutul arti khairullah. Maka juruni bumi mati berarti fabatul arti berarti dikubur. Khairullah lebih baik darinya. Makanya ketika Kanjeng Nabi sampai mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani ma kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jikalau Allah mahini maka hayat khairan. Ya Allah, hidupkanlah aku jikalau emang kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani maka al-wafatu khairan. Ya Allah, wafatkanlah aku, ambillah diriku jikalau kematian itu baik untukku. Sampai Kanjeng Nabi mengajarkan doa seperti itu. Karena apa? Hidup itu di dunia itu harus kita itu disuruh, diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Lalu sing dilakoni sing buruk, sing aku ditinggal kalau yang meninggal tidak nambahi kuota atau jaringannya lebih cepat mlebu neraka. Jadi cara minum dan rokok dekat suwe-suwe meninggal dan cepat mati nih. Ngoten nggih napa mboten? Nah, sering kita sering melakukan maksiat otomatis neraka tambah suwe. Tentang masalah itu semuanya pastinya neraka atau surga itu yang menghendaki Allah. Cuma kita kalau berpikir manusia disuruh berpikir lagi wala akla tadi, ya berarti kita harus sering melakukan perbuatan baik. Cara basa kasare, cara basa wong gak karena pangerane aku nglakoni ibadah iku ben mlebu surga. Berarti nek kang nglakoni ibadah berarti mlebu neraka. Itu secara tidak karena nilai ta'ala. Seperti itu. Kalau semua diandaikan
kita berpikir dengan logika saja seperti itu. Jadi begini, sifat wira itu perlu, bahkan percaya atau bukan, sifat wira itu yang bisa mengakibatkan atau berefek samping diri kita menjadi orang-orang yang lain. Contohnya siapa? Contohnya adalah Imam Syafi'i. Nih, pasti Bapak semuanya mengerti, Bapak itu semuanya mengerti seperti ini. Imam Syafi'i itu abahnya dulu itu waktu itu berjalan di pinggir sungai, pas waktu itu ada yang mengatakan mandi, ada yang mengatakan minum. Kemudian ada buah, dikatakan bagilah buah itu buah saparjan. Saparjan itu keterangannya ya ini bu jambu dan sono, bahasa Arabnya saparjan. Jambu dan sono, itu kintir, ini aliran sungai. Akhirnya kalau bapak kalau abah Imam Syafi'i ini pun dimakan. Lama itu dimakan itu kok ngelor-ngelor nyesel. Ya Allah, ya kita mana itu pengen sopo, haknya siapa kok saya makan seperti itu. Ayo padahal pun kintir. Sampai nemu di satu saya mau kintir di Bengawan, wah emang juga kayak mobil kan ngoten, kayak lumayan kayak nempur beras. Nengok kader sifat wirani. Nah itu seperti itu menyesal akhirnya abahnya Imam Syafi'i. Akhirnya mencari tahu, pinter ini sungai tadi caranya berantas itu digoleki di kebun sakar jalan ini, kebunnya jambu tersunai. Akhirnya setelah jalan-jalan menemukan suatu kebun sakar jalan tadi, diketatlah itu kebun tersebut. Akhirnya ya datang, ada seseorang datang menemui abahnya Imam Syafi'i. Wahai fulan, aku itu mau mangan jambu dan sono. Iki koyoke tak kira-kira jambu iki berasal dari kebunmu yang keluar. Dikir nak sungai tak makan. Akhirnya apa? Terus nopo ditanggal dia kebun ini. Hanya satu ingkang kula suwun. Nopo? Kula nyuwun ikhlasi. Mungkin pas waktu itu beliau itu orang yang nggak punya. Berarti nyuwun ikhlasi. Ini nggak ada ceritanya kok sampai tak bayar, nggak ada sama sekali. Terterang. Jadi cuma nyuwun ikhlasi satu buah tadi, satu biji tadi. Akhirnya si tukang kebun jawab, saya di sini bukan yang mempunyai, tapi pekerja guru. Saya di sini sudah bekerja selama 40 tahun, tapi tidak berhak untuk menghalalkan buah yang Anda makan. Terus itu mereka nggak ada. Wong sing duwe iku wong bersaudara, dua orang. Yang satunya berada di seberang sana, yang satunya berada di seberang sana. Enggak dikasih tahu. Itu rumahnya di sini, semua di Bandar Lor. Akhirnya Bani Syafi'i pergi ke Bandar Lor, ketemu ditamai. Ngapunten, niki kula niku wau ya mengutarakan seperti apa yang diutarakan Imam Syafi'i kepada tukang kebun tadi. Akhirnya jawabannya, yang punya kebun gimana? Ya untuk bagianku kan niku satu kebun untuk 2 orang. Untuk bagianku sudah saya halalkan untukmu. Tadi bagian saudaraku saya tidak tahu. Akhirnya Imam Syafi'i itu tamat terpundi dan ini. Akhirnya tamat dikasih tahu di sini. Akhirnya Imam Syafi'i menelusuri lagi. Jadi dikuali terus. Lan delalai sing dulure sing iki kuwi gak ikhlas. Terpukul. Akhirnya piye iki? Cara bahasane Jawa iki piye iki? Kok masalah buah tok iki lho. Tapi ikhlas lo siji bisa rugi. Buah satu buah bisa mengakibatkan masuk neraka. Akhirnya kalau iso tak ikhlasnya awalmu memenuhi syaratnya, iso melakukan persyaratannya. Nopo syaratnya? Aku duwe anak wong wedok elek, wuto, budek, bisu, rabiyin. Kayu anak begini.
Berikut sampai andaikan ditukar satu buah Darsono dengan menikahi perempuan yang seperti itu, maukah sampai semuanya? Pasti nggak mau, beneran pasti nggak mau. Tapi apa? Bingung nggak punya suami celana, pahit. Pengen rapi malah mosok bojone sing buta, sing budek, sing bisu. Ini pun lah ya terpaksa beliau jawab, ya saya yang penting jangan ikhlas. Ya wis, mari kita ngedhi 100 dinar rapiin anakku digo mahari. Nah saya ki awakmu kayak nang aku gawe mahari anakku kuwi. Aja dikira kabeh sebagian ae. Akhirnya kaget gempar pemerintah era itu. Kemarin apa? Ternyata perempuan yang dibilang bisu, dibilang buta, dibilang tuli itu maksudnya apa? Tidak pernah mulutnya itu sedikit pun dibuat untuk maksiat. Matanya itu tidak pernah sedikit pun dibuat untuk maksiat. Telinganya pun tidak buat untuk maksiat. Maksudnya apa? Diomongin seperti itu. Akhirnya orang pada protes. Awakmu piye? Para saudagar kaya raya kuwi wis sering meminang anakmu, pengen dipek mantu, akeh sing njaluk, akeh sing nemoni. Lalu mbok tolak kabeh. Lah saiki ada seorang yang fakir, ada seorang yang tidak punya malah mbok terima. Lalu sampean diterima. Akhir jawabannya, saya menikahkan anakku ini karena agama dan ketakwaannya dalam hal kewirausahaannya, bukan karena saya mencari harta dan kekayaannya. Hanya dalam seperti itu. Satu kisah. Satunya lagi kisahnya itu seorang budak yang melahirkan wali hebat yang orang yang alim fikih. Beliau pada zaman itu ada seseorang yang bernama Nuh bin Maryam. Beliau Nuh bin Maryam itu orang yang sangat kaya raya dan juga menjadi pemimpin desa tersebut. Nah, pada suatu hari dia itu punya kebun pokoknya buah-buahan lah, sope kalau tapi kalau dia mempunyai budak, akhirnya kebunnya tersebut disuruh menjaga budaknya tersebut. Dalam suatu kesempatan juragan ini Nuh bin Maryam ini mempunyai ceritanya itu mempunyai putri yang sangat cantik cerita. Akhirnya ternyata kesempatan beliau ingin jalan-jalan ke bumi, ngongkon budaya laut, coba jukuno puai siji pengen tak pandai. Padahal akhirnya kalau budak kuwi dijukuno buah-buahan sing asem, gak sing manis. Kaget juragane. Awakmu iki kok jukuno buah sing manis, apa gak ono sing legi tak kebon sampe gedhe iki? Jawaban napa? Ngapunten, kula boten ngertos pundi ingkang legi, pundi ingkang asem, pundi ingkang kecut, pundi ingkang boten ngertos sama sekali. Heran, Bapak Nuh tadi itu heran. Lah kok iso? Awakmu kerjane aku itu selama sudah lama, bahkan itu diceritakan 40 tahun. Gak ngerti sing legi, gak ngerti sing pahit. Akhirnya, wahai tuanku, jenengan ngamani kula megur menjaganya. Nanti tidak ada hak untukku untuk mengambil hak darimu. Dan langsung dari waktu dulu, mari ngomong akhirnya si Bapak Nuh bin Maryam ini terpesona. Wahai budakku, aku itu udah anak itu. Kira-kira sing pantes itu digolongno sing model piye? Dijelaskan, wahai tuanku, sesungguhnya zaman jahiliyah itu dijelaskan bahwasanya yang dicari adalah orang-orang yang berpangkat atau nasabnya api dan juga orang yang kaya. Zaman jahiliyah itu dicari. Kalau zamannya Yahudi dan Nasrani yang dicari adalah kecantikan dan ketampanannya saja.
Itu zaman Yahudi dan Nasrani. Kemudian zamannya Rasulullah yang dicari adalah agama dan ketakwaannya, semuanya, akhlaknya juga. Lah pada zaman yang akhir ini yang dicari adalah harta dan pangkatnya. Begitulah. Tinggal jenengan sendiri pilih yang mana. Pilih yang zaman akhir, zaman jahiliyah, zaman Yahudi Nasrani, ataukah zaman Rasulullah. Akhirnya Tuhan menjawab, pastinya saya akan memilih zaman yang ada pada zamannya Rasulullah. Maka yang aku ingin menikahkan putriku denganmu karena agama dan ketakwaanmu dalam menjaga perkara yang haram. Akhirnya setelah aku menikah dan mempunyai budak niku namanya adalah Mubarak. Namanya Mubarak, mempunyai putra namanya Abdullah bin Mubarak, dan beliau terkenal menjadi orang yang alim fikih dan juga orang yang salah satu orang terkenal menjadi waliullah. Nah, ini kan gara-gara masalah wirahi saja tidak terkenal dengan ibadahnya bisa menurunkan zuriatan thayyibah. Mudah-mudahan seluruh anak kita dijadikan orang-orang yang alim, orang yang alamah, orang yang berpendidikan, menjadi putra-putri yang soleh-solehah, terjaga semuanya dari akhlaknya, terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk yang sangat besar sekali cobaannya pada zaman akhir ini. Cukup sekian, waktunya sudah malam, waktu dapat saya kembalikan kepada